Pernah kepikiran nggak, kenapa setiap bulan puasa tuh harga-harga barang kebutuhan pokok khususnya itu pada naik? Ya emang sih jawaban simpelnya adalah ketika kebutuhan naik, sedangkan barang yang tersedia itu jauh lebih sedikit, ya apalagi ini kan bulan puasa ya, tentu aja banyak orang-orang yang pada puasa. Jadi secara otomatis produksi atau distribusi ya jadi agak terganggu. Akibatnya permintaan yang tinggi sementara stoknya terbatas, ya udah deh harganya jadi pada naik. Tapi ada satu hal yang lebih menarik yang sebenarnya mau gua bahas di video kali ini, yaitu minyak kita. Kemarin-kemarin kita udah ngomongin dan udah heboh juga di mana-mana tentang Pertamax oplosan. Sekarang muncul lagi skandal minyak goreng oplosan, yaitu minyak kita. Gila sih kalau dipikir-pikir kayaknya tuh segala hal yang bisa dioplos ya dioplos gitu aja. Dan herannya kejadian-kejadian kayak gini itu terus saja terjadi. Seolah-olah tuh nggak bakal ada habisnya gitu. Apakah emang hukum kita itu terlalu longgar? Atau emang pelakunya makin kreatif buat cari celah? Gue tuh sebenarnya udah mulai bosan banget gitu dengan berita-berita korupsi yang hampir tiap hari bermunculan. Tiap buka berita ada aja tuh kasus baru, beda-beda modusnya tapi. Di satu sisi gue juga bingung mau seneng atau mau sedih. Ya senangnya karena berarti kasus-kasus ini udah mulai terungkap gitu. Tapi sedihnya karena ya ampun. Sebenarnya gue juga udah curiga hal kayak gini itu udah kejadian sejak lama. Banyak banget penjual yang bilang kalau minyak kita itu nggak laku. Ya gue sih nggak heran gitu hal ini bisa terjadi karena sekelas minyak murah aja bisa ada yang palsu itu loh. Alasannya sih jelas gitu ya. Yang pertama kualitasnya itu jauh berbeda sama minyak goreng yang lain yang harganya ya sedikit lebih mahal gitu. Dan kedua harganya sendiri gak sesuai sama kualitasnya. Jadi orang lebih mending beli yang ya nambah dikit gitulah, tapi kualitasnya emang benar-benar bisa terjamin gitu. Dan yang ketiga, ini yang paling ngeselin menurut gua. Di kemasannya itu kemasan minyak kita gitu ya maksudnya. Tulisannya itu 1 liter. Tapi ternyata guys, isinya itu cuma 750 mili. Dan ini menurut gua benar-benar ngeselin banget sih. Buat gua orang-orang yang kerjanya main oplos-oplosan kayak gini itu emang cocoknya masuk neraka gitu. Serius. Gak habis pikir gua gimana mereka bisa tidur nyenyak sementara mereka udah nipu jutaan orang. Mulai dari nol ya Pak. Jadi ceritanya bermula pada 6 Juni 2022, di mana pada saat itu pemerintah tuh lebih tepatnya Kementerian Perdagangan meluncurkan sebuah produk baru yang namanya minyak kita. Nah, minyak kita ini adalah merek minyak goreng kemasan rakyat yang dibuat khusus buat membantu masyarakat supaya bisa mendapatkan minyak goreng yang lebih terjangkau gitu, yaitu cuma 14.000 per liter dan dari segi konsep sebenarnya ini adalah langkah yang cukup masuk akal. Apalagi mengingat pada saat itu harga minyak goreng tuh lagi gila-gilaan gitu mahalnya. Nah, minyak kita ini awalnya memang dibuat sebagai solusi atas kelangkaan minyak goreng yang sempat terjadi pada tahun 2022. Waktu itu harga minyak goreng meroket sangat tinggi. Stok di pasaran juga mulai langka dan masyarakat sampai rela buat antri panjang demi bisa beli yang namanya minyak goreng dengan harga yang normal. Bahkan asal ada pun gitu ya, walaupun harganya mahal, ya terkadang ada juga yang ngebeli. Nah di situasi yang kayak gini, pemerintah akhirnya turun tangan dan merilis minyak kita sebagai bentuk intervensi pasar. Intinya produk ini tuh diharapkan supaya bisa menjaga stabilitas harga dari ketersediaan minyak goreng di pasaran. Biar masyarakat gak perlu khawatir kehabisan stok atau harus bayar mahal buat dapetin minyak goreng. Selain itu, di saat yang bersamaan, pemerintah juga sedang menerapkan kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya. Tapi ya seperti biasa, kebijakan ini tetap punya celah gitu. Pemerintah masih membolehkan ekspor ternyata. Tapi tentu saja dengan syarat setiap eksportir harus memenuhi kewajiban distribusi dalam negeri dalam jumlah tertentu sebelum bisa menjual produknya ke luar negeri. Nah, hal ini tuh dilakukan supaya stok minyak dalam negeri tetap aman. Meskipun masih ada perusahaan yang tetap bisa meraup keuntungan dari ekspor.
Tapi yang namanya kebijakan di atas kertas seringkali itu berbeda dengan kenyataan di lapangan atau realisasinya gitu. Masalahnya minyak kita yang seharusnya jadi solusi malah membuka celah baru dalam permainan harga minyak goreng. Seharusnya produk ini dijual dengan kualitas yang sama seperti minyak-minyak yang lain dengan harga 14.000 per liter. Tapi kenyataannya minyak kita ini malah seringkali menghilang dari pasaran daripada minyak-minyak yang lebih mahal. Atau kalaupun ada, harganya itu bisa jauh lebih mahal daripada harga yang seharusnya, yaitu Rp14.000 per liter. Dan yang lebih absurd lagi, minyak goreng yang seharusnya bisa dijual dengan harga stabil, ini malah jadi ajang permainan oleh mafia-mafia minyak gitu. Ya, minyak kita ini kan harusnya bisa sangat mudah didapat oleh masyarakat dengan harga yang ya bisa dibilang murah gitu. Tapi malah dimainin dan ditimbun atau bahkan dioplos dan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, hal ini tuh yang ngebikin banyak orang bertanya-tanya, kok bisa nih produk yang dibuat untuk membantu rakyat malah justru jadi ladang bisnis buat segelintir orang. Dan menurutku ini udah kelewat jahat juga sih. Kenapa setiap bulan puasa harga kebutuhan pokok atau kebutuhan-kebutuhan yang nggak pokok juga itu selalu naik, termasuk minyak goreng? Jawaban simpelnya adalah karena ya konsumsi meningkat, permintaan tentu saja jadi naik, stok ya jadi cepat habis lah. Nah, udah kayak gitu aja sih jawaban simpelnya. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam, bukan cuma sekedar supply and demand aja yang bikin harga ini naik nggak masuk akal. Ada juga pihak-pihak yang sebenarnya sengaja buat menciptakan kelangkaan minyak dengan cara menimbun stok supaya harganya bisa melambung. Cuma kalau dulu modelnya gini lebih ke nimbun barang, tapi sekarang kayaknya mereka udah makin kreatif itu. Bukan sekedar nimbun aja, tapi juga mainin oplosan. Dan ya nggak cuma dioplos, mereka juga ngurangin isi kemasan biar untungnya mungkin lebih banyak gitu atau apa gitu lah ya. Jadi kenapa gua bisa bilang kalau minyak kita itu sekarang banyak yang dioplos? Ya karena berdasarkan pemantauan gua di dapur emak gua sendiri, kualitas minyak kita itu udah nggak sebagus pada awal-awal dimunculin atau diluncurin dulu itu. Awalnya sih oke-oke aja, jernih dan masih bisa diandelin buat masak-masak lah. Tapi makin ke sini minyaknya itu menurut gua makin aneh gitu. Kadang di dasar kemasannya itu ada kayak lemak atau semacam endapan putih gitu yang bikin ya tentu saja orang lihat jadi nggak nyaman. Dan nggak cuma itu teman-teman, harga minyak kita di pengecer juga udah nggak sesuai sama yang tertera di label kemasan. Harusnya kan 14.000 per liter. Tapi di pasaran malah lebih daripada itu. Naiknya itu bisa sampai ke 17.000. Bahkan ya kemarin-kemarin gue di pasar sempat ada yang 19.500. Gue tahu sih ini bukan salahnya pengecer doang. Tapi ya karena minyak ini udah lewat dari tangan ke tangan, tentu saja ya harganya bakal lebih mudah dimainin gitu. Kalau kita lihat ke belakang, permainan minyak goreng ini udah sering banget terjadi sebenarnya teman-teman. Tahun 2022 ada pejabat Kementerian Perdagangan yang ketahuan main impor minyak goreng. Padahal stok dalam negeri itu sebenarnya berlimpah banget ya. Dan mereka tuh sengaja bikin kebijakan impor supaya bisa dapetin keuntungan dari situ. Dan tentu aja ini sangat gak masuk akal banget bagi orang yang gak ngerti gitu, kayak gua ini sekalipun. Ya gimana minyak dalam negeri diekspor ke luar negeri sedangkan kita malah impor dari luar negeri lah. Gimana tuh? Terus di tahun 2023, beberapa distributor kedapatan menyembunyikan stok buat ngebus harga di pasaran. Padahal Indonesia ini negara ya bisa dibilang penghasil minyak atau kelapa sawit terbesar di dunia gitu. Jadi rasanya sangat-sangatlah tidak mungkin dan gak masuk akal kalau sampai ada kelangkaan minyak goreng di Indonesia ini. Ya gimana mungkin negara yang punya ratusan ribu hektar perkebunan kelapa sawit bisa kekurangan minyak goreng coba. Pemerintah sih selalu janji gitu ya bakal nanganin masalah-masalah kayak gini. Ya pada kasus langsung bilang bakal diperiksa, bakal ada tindak tegas, bakal ini, bakal itu. Tapi kenyataannya lebih sering kalah sepet sama mafia minyak itu sendiri. Bahkan sekelas program minyak goreng subsidi pun seringkali bocor atau malah jadi ladang bisnis baru buat para pemain minyak gitu. Maksudnya mafia minyak.
Bukannya membantu masyarakat, subsidi ini malah justru jadi peluang buat mereka yang licik-licik itu buat makin mempermainkan harga. Dan yang lebih miris lagi adalah ketika melihat penegakan hukum terhadap mafia minyak itu sendiri, yang tentu saja masih sangat-sangatlah lemah pada saat itu, yang membuat ya asal ada duit, ya pasti bakal lolos dari hukuman. Tapi ya teman-teman, perlu diingat baik-baik. Kasus-kasus kayak gini itu mulai dari pertama koplosan, minyak koplosan, sampai ke kasus-kasus korupsi lainnya. Itu nggak mungkin bakal kebongkar kalau bukan karena Pak Presiden kita yang gemoy itu. Mau gimana pun, setidaknya belakangan ini banyak banget kasus-kasus besar yang akhirnya terungkap. Tapi tetap aja kalau nggak ada yang benar-benar berani buat bongkar, mungkin ya semuanya masih berjalan seperti biasa dan rakyat nggak tahu apa-apa. Dan yang bikin gua makin miris, orang-orang yang berani bongkar-bongkar kasus besar kayak gini tuh malah sering dituduh macam-macam. Ada yang dikatain punya kepentingan politik, ada yang malah diserang balik. Padahal mereka kan cuma mau nyari keadilan buat rakyat gitu. Kadang bingung juga sih, harus senang atau harus sedih gitu. Di satu sisi senang karena satu persatu para koruptor akhirnya pada ditangkap-tangkepin tuh. Tapi di sisi lain malah makin sedih pas nyadar kalau ternyata negara kita itu udah separah ini gitu. Oke, mungkin itu aja yang mau gua omongin, mau gua sampaikan di video kali ini dan bye.